Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan pada video ini kita akan belajar tentang resonansi rangkaian. Baik, kita mulai dari pengertian resonansi. Jadi yang dinamakan dengan resonansi adalah proses bergetarnya suatu benda akibat frekuensi benda lain yang sama. Nah, fenomena ini sering kita jumpai. Jadi misalkan ada petir atau bukan petir ya, halilintar gitu ya. Itu suaranya kan keras, kemudian terkadang itu bisa menggetarkan kaca yang ada di rumah kita. Nah, itu kenapa kok bisa bergetar? Karena frekuensi partikel yang ada di dalam kaca itu hampir sama dengan frekuensi suara yang ditimbulkan oleh halilintar tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan sama persis gimana? Maka akan pecah. Nah, itulah titik resonansinya ya ketika pecah itu. Nah, sekarang kita akan terapkan fenomena resonansi ini pada rangkaian listrik bolak-balik. Ketika terjadi resonansi, tanggapan tegangan dan arus itu memiliki fase yang sama, sehingga impedansinya itu hanya terdiri dari resistor saja. Nah, ini nanti akan diturunkan atau dibuktikan dalam bentuk persamaan pada slide selanjutnya. Dengan kata lain, nilai impedansi induktor dan kapasitor itu bernilai 0. Jadi total impedansi induktor dan kapasitor bernilai 0. Hal tersebut mengakibatkan impedansi rangkaian itu nilainya minimum dan arusnya nanti akan bernilai maksimum ya. Ambil contoh seperti ini, misalkan resonansi pada rangkaian RLC seri. Jadi ada resistor, induktor dan kapasitor dirangkai secara seri. Nah, kita cari hambatan totalnya dulu. Nah, untuk mencari hambatan totalnya harusnya sudah bisa ya, sebagaimana di perkuliahan sebelumnya. Jadi R ditambah I omega L ini adalah hambatan pada induktor, dikurangi I per omega C ini hambatan pada kapasitor. Nah, karena tadi syaratnya terjadi resonansi adalah hambatan pada induktor dan kapasitor itu totalnya 0, berarti yang ini ya itu totalnya 0, maka bisa dituliskan bahwa omega kuadrat itu sama dengan 1 per LC. Sehingga omeganya nanti adalah 1 per akar LC. Sehingga F0-nya adalah 1 per 2pi kali 1 per akar LC. Oke. Itu adalah frekuensi resonansinya. Selanjutnya kalau misalkan rangkaian RLC-nya paralel gimana? Ya, kita tinggal ubah saja impedansinya sesuai dengan cara mencari hambatan total secara paralel, yaitu 1 per R dimin I per omega L ditambah I omega C. Nah, kemudian kita juga kelompokkan yang hambatan induktor dan kapasitor kan di sini. Nah, ini nilainya juga harus 0. Nah, ini kan 0, hingga nanti ketemu omega kuadrat itu sama dengan 1 per LC. Maka frekuensi resonansi pada rangkaian RLC paralel itu ya 1 per 2pi kali 1 per akar LC. Sama ya, sama sebagaimana rangkaian seri. Nah, cuman tipenya tidak hanya RLC seri, RLC paralel saja, tidak. Banyak sekali ya. Dan itu tinggal nanti diubah nilai impedansinya. Nah, pada slide selanjutnya nanti akan saya contohkan mungkin 1 atau 2 ya. Yang lain nanti bisa menyesuaikan. Oke, sebelum itu ini ada contoh soal. Suatu rangkaian RLC diketahui R-nya 20 ohm, L-nya 0,5 Henry, C-nya 10 mikrofarad. Dihubungkan dengan tegangan 80, sudut fasenya adalah 0 derajat, berfrekuensi variabel. Pada frekuensi berapa rangkaian memiliki arus maksimum dan tegangan, tentukan tegangan pada kapasitornya. Oke. Bahasanya adalah pada frekuensi berapa rangkaian memiliki arus maksimum. Nah, tadi di slide pertama, arus maksimum itu terjadi ketika rangkaian itu terjadi resonansi. Berarti frekuensinya ini adalah frekuensi resonansi. Nah, karena rangkaiannya seri, tadi sudah kita turunkan, tinggal kita masukkan ke persamaan frekuensi resonansinya, yaitu 1 per 2pi kali 1 per akar LC. L-nya ada nilainya, C-nya ada nilainya, sehingga nanti frekuensi resonansinya adalah 71,212 Hz. Kemudian untuk mencari tegangan pada kapasitor, terlebih dahulu kita cari arusnya ya, arus yang ada pada rangkaian. Rumusnya adalah V per R. V ini
80 dengan sudut fase 0 ini adalah tegangan total, dibagi hambatannya 20 jadi 4, sudut fasenya 0. Kemudian tegangan pada kapasitor itu adalah I per hambatan pada kapasitor. Hambatan pada kapasitor itu I omega C ya. V sama dengan I kali hambatan pada kapasitor. Nah, hambatan pada kapasitor itu 1 per I omega C. Tinggal diuraikan omeganya. Nah, nanti dimasukkan nilainya. Nah, nanti akan ketemu nilai tegangan pada kapasitor. Seperti ini ya. Min 90 karena memang kalau di kapasitor yang mendahului itu arusnya, bukan tegangannya. Oke, contoh 2 nanti bisa dianalisis sendiri ya. Ini. Nah, selanjutnya yaitu ini sebagaimana tadi yang saya katakan, saya akan contohkan 1 atau 2. Nah, misalkan rangkaian RL ini di seri, kemudian diparalel dengan C. Nah, sama kita cari hambatan totalnya dulu. Kalau seri R dan L, hambatannya kan R ditambah I omega L. Kemudian karena diparalel dengan kapasitor menjadi 1 per Z total, sama dengan 1 per Z1 ditambah, nah sebenarnya ini 1 per OI omega C gitu. Sehingga I omega C-nya itu naik akhirnya. Ini harusnya seper hambatan pada kapasitor. Karena hambatan pada kapasitor itu 1 per I omega C, berarti naik jadi I omega C. Ya. Nah, kemudian disederhanakan, Z1-nya ini dimasukkan rumusnya. Nah, karena yang harus kita kelompokkan itu hambatan pada induktor dan kapasitor, maka kita samakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya nanti ya, ikutin saja ini. Nanti akan seperti ini. Jadi yang ada I-nya ini, imajiner ini, di dalamnya ini adalah hambatan pada induktor dan kapasitor. Dan ini nilainya harus 0. Ya. Nah, di-nolkan, kemudian kita cari ya, frekuensinya itu berapa nanti ya. Oke, dengan melakukan penyederhanaan ya, kita nanti bisa dapatkan F0-nya itu 1 per 2 pi akar LC akar 1 min R kuadrat C dibagi L. Inilah frekuensi resonansi pada rangkaian RL yang seri, kemudian diparalel dengan C. Oke, satu lagi ya, contoh soal yaitu rangkaian RC seri, kemudian diparalel dengan L. Nah, karena seri R dan C-nya, maka ini R min I omega C. Terus karena diparalel dengan L menjadi 1 per Z total sama dengan 1 per Z1 min I per omega L. Kan seper hambatan pada induktor ya, jadi seperti ini. Terus Z1-nya dimasukkan, kemudian kita sederhanakan sampai nanti I-nya ini terkumpul gini ya. Nah, yang ada di dalam kurung ini nanti harus 0 nilainya, sehingga ketemu frekuensinya nanti adalah 1 per 2 pi akar LC akar 1 min C R kuadrat dibagi L. Oke, seperti itu ya. Nah, ini juga ada contoh soal. Nanti bisa dilihat, jadi gampang ya. Ini tinggal memasukkan nilainya saja karena persamaannya sudah kita turunkan gitu. Oke, demikian ya untuk materi resonansi rangkaian. Silahkan dipahami ya, ini pengganti kuliah sebelumnya. Nah, jadi minggu ini tidak ada kuis, jadi langsung UTS UAS ya minggu depan. Cukup ya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.